bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan ekosistem yang ada di wilayah sawah ini. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasa Putra. Enggak. Kenalkan, nama saya Muhammad Arfan Sulawesi Putra dari kelas 11. Hai, perkenalkan nama aku Alisa Nuresa Fitri dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Gladys Adina Faren dari kelas 10-1. Oke. Perkenalkan, nama saya Rajo Fitriani Arianda dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dari kelas 10-1. Ekosistem adalah kesatuan sistem kehidupan yang terdiri dari interaksi antara makhluk hidup dengan komponen biotik dan lingkungan fisik komponen abiotik. Dalam suatu wilayah tertentu, interaksi ini membentuk sebuah kesatuan utuh dan saling mempengaruhi satu sama lain. Abiotik adalah istilah yang merujuk pada benda-benda mati atau bukan makhluk hidup yang ada di lingkungan dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang menggambarkan bagaimana energi dan mulai berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan adalah sebuah jaringan kompleks yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar berbagai organisme dalam satu ekosistem. Jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan. Dengan kata lain, jaring-jaring makanan menunjukkan bagaimana energi dan nutrisi mengalir dari satu organisme ke organisme lain dalam sebuah ekosistem. Ekosistem yang berada di wilayah daratan, khususnya di sawah, meliputi komponen kehidupan seperti komponen flora, fauna, dan juga komponen abiotik lainnya yang saling berinteraksi dalam satu kesatuan sistem. Kita menemukan padi. Nama latin dari padi adalah Oryza sativa. Padi termasuk ke dalam produsen tingkat 1. Habitatnya itu ada di sawah. Padi termasuk ke dalam jenis tumbuhan yang berbiji atau nama latinnya itu Spermatophyta. Padi bisa membuat makanan sendiri dengan menggunakan proses fotosintesis. Padi adalah produsen satu karena bisa berkembang biak dan bisa berfotosintesis dan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Padi juga dapat dimakan oleh konsumen satu, yaitu ada jangkrik, ulat, dan belalang. Konsumen satu adalah organisme yang langsung memakan produsen atau tumbuhan. Mereka adalah herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan merupakan komponen penting dalam rantai makanan. Selanjutnya, kami menemukan belalang sawah. Nama latinnya adalah Oxia chinensis. Belalang termasuk ke konsumen satu. Habitatnya itu ada sawah. Belalang termasuk ke dalam jenis hewan herbivora. Belalang memakan daun dan batang padi. Di ekosistem sawah ada katak sawah. Nama latinnya itu adalah Vegervaria cancrifora. Katak sawah termasuk ke dalam konsumen tingkat 2. Habitatnya di sawah. Katak termasuk ke dalam jenis hewan karnivora. Katak memakan serangga kecil, contohnya belalang. Selanjutnya ada ular. Nama latinnya adalah Melaphyton reticulatus. Termasuk ke dalam konsumen tingkat 3. Habitatnya adalah di sawah ini. Ular termasuk ke dalam jenis hewan karnivora. Ular sawah memakan hewan-hewan yang ada di sawah, contohnya katak. Selanjutnya ada burung elang. Tapi kami tidak menemukannya. Nama latin burung elang adalah Aquila. Termasuk ke dalam konsumen puncak, yaitu konsumen tingkat 4. Habitatnya di sekitar hutan. Elang termasuk ke dalam jenis hewan karnivora. Elang memakan konsumen sebelumnya, yaitu ular. Selanjutnya ada jamur. Nama latinnya adalah fungi, termasuk ke dalam decomposer. Habitatnya ada di lingkungan yang lembab dan dingin. Jamur termasuk jenis organisme eukaryotik, termasuk ke dalam kingdom fungi.
Jamur memakan bahan organik yang mati dan menyerap nutrisinya dan lain-lain. Di sini kami menemukan eceng gondok. Eceng gondok nama artinya adalah Econias carcipes, termasuk ke dalam produsen tingkat 1. Habitatnya biasanya ada di rawa-rawa perairan air tawar. Eceng gondok termasuk dalam jenis tumbuhan Spermatopia. Eceng gondok bisa membuat makanan sendiri dengan melakukan proses fotosintesis. Di sini kami menemukan ulat. Nama latinnya itu Lepidoptera, termasuk ke dalam konsumen tingkat 1. Habitatnya di area tumbuhan, pohon, dan rumput. Ulat termasuk ke dalam jenis hewan herbivora. Ulat memakan daun pada tumbuhan. Di sini kami menemukan capung. Nama latinnya adalah Anisoptera, termasuk ke dalam konsumen tingkat 1. Habitatnya biasanya di perairan bersih, seperti di rawa-rawa. Capung termasuk dalam jenis hewan herbivora. Capung memakan hama padi seperti pergerakan batang padi. Di sini kami menemukan keong sawah. Nama latinnya adalah Pilar abolakea, termasuk ke dalam konsumen tingkat 1. Habitatnya biasanya ada di perairan air tawar, sawah, parit. Keong termasuk ke dalam jenis hewan herbivora. Keong memakan produsen 1, yaitu eceng gondok. Di sini kami menemukan burung gereja. Nama latinnya adalah Passer montanus, termasuk ke dalam konsumen tingkat 1. Habitatnya di sekitar sawah ini. Dan jenis hewan herbivora, burung gereja memakan padi juga. Di sini kami menemukan bunglon. Nama latinnya adalah Goncocera jubata, termasuk ke dalam konsumen tingkat 2. Habitatnya di sekitar sawah ini. Bunglon termasuk ke dalam hewan karnivora. Bunglon itu pemakan belalang dan ulat. Saya wassalamualaikum bro.